Tujuan dari supervisi aktif ini untuk membantu Bu Septi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Septi sebagai guru untuk mengajar di kelas. Jadi kita mau ngobrol santai saja. Dari kegiatan ini nanti kita akan melihat sejauh mana kesiapan Bu Septi ini dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, dari obrolan kita nanti ini apa yang Bu Septi harapkan? Saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya, terutama saat proses pembelajaran, dan mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa menjadikan saya lebih baik lagi. Untuk hal yang lebih baik dalam pembelajaran ya. Baik, semoga saya dapat membantu apa yang diharapkan dari Bu Septi. Ya, kalau saya beritahu besok ini Bu Septi akan memberikan materi apa ya? Materinya ini mata pelajaran matematika, materinya tentang bilangan mana? Oh iya, Kata empat. materinya matematika ya. Ya, jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Septi capai dalam pembelajaran gitu itu? Ya, ini tujuan pembelajaran yang sudah saya buat itu untuk yang pertama, besok melalui struktur belanja peserta didik itu mampu membaca dan menyebutkan bilangan cacat sampai selesai dengan benar. Dan tujuan yang kedua, melalui kartu bilangan, media kartu bilangan, peserta didik mampu membaca dan menuliskan bilangan cacat sampai 1000 dengan benar. Baik, sehubungan dengan hal itu tujuan belajar yang Bu Septi ingin capai nantinya, ini sudah apa saja yang Bu Septi siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Yang pertama, saya menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP atau belajar. Media pembelajarannya seperti ada struktur belanja, ada juga kartu bilangan, paket kartu bilangan, dan juga evaluasi untuk peserta didik. Evaluasinya bisa ini ada evaluasi individu, juga ada evaluasi kelompok. Jadi ini nanti dilakukan berkelompok juga ya Bu? Juga individu juga. Jadi berarti kalau kelompok ada SKPD-nya juga berarti ya? Ada. Berarti sudah disiapkan dengan baik. Sudah lengkap sekali ya yang disiapkan oleh Bu Septi. Nah, terkait dengan hal itu, ini apakah ada kesulitan atau hambatan dari Bu Septi untuk menyampaikan pembelajaran di sini? Mungkin kalau hambatan strateginya mungkin saya masih bingung. Ya, jadi itu pendekatan ke murid ya. Ingat Bu Septi juga
Jangan takut untuk mengungkapkan pendapatmu, jangan takut untuk bertanya. Anda saja guru ini bukan guru tapi juga teman belajar kan? Iya. Paham ya? Nah, sebelum nanti pembelajaran kita mulai, kita buat kesepakatan dulu. Siap? Kesepakatannya apa? Satu saja. Tidak boleh ramai saat guru mengajar. Nanti konsekuensinya apa kalau saat Bu Septi mengajar ada yang ramai? Maju ke depan untuk menggantikan Bu Septi mengajar. Siap? Berarti kalau Bu Septi mengajar tidak boleh bicara sendiri. Boleh tapi bicara sendiri asal ada waktunya. Waktunya kapan? Yaitu saat kelompok. Nanti kan ada tugas kelompok. Kalian boleh bicara sama temannya, tapi bicaranya sesuai dengan topik yang dibahas. Tidak boleh bicara yang lain. Paham ya untuk anak-anakku? Paham. Hari ini, topik hari ini yang akan kita pelajari bersama adalah topiknya adalah bilangan dan lambang bilangan. Bilangan cacat 4 angka. Bilangan dan bilangan cacat 4 angka. Nanti pertama Bu Septi akan memberikan kalian namanya ini apa Cak? Struk belanja. Nah, gunanya apa kok Bu kok mempelajari bilangan sama orang tua? Kalian kan masih kecil. Berbelanja sendiri berani tidak? Ya berani tapi harus didampingi. Nanti agar kalian tahu berapa yang harus dibayarkan dan berapa uang yang harus diterima. Berarti kembalian yang harus kita terima. Makanya kita hari ini belajar tentang bilangan 4 angka. Bilangan 4 angka, bilangan cacat 4 angka itu berarti mulai dari satuan, puluhan, terus ratusan, terus ribuan. Paham ya? Untuk topik hari ini dan gunanya untuk kita agar bisa mengetahui jumlah berapa yang harus kita bayarkan. Paling nggak tahu jumlah uang yang harus kita bayarkan dan harus kita terima setelah mendapat kembalian. Coba nanti ini kan ada guru buat 3 kelompok. Sebelumnya kita buat kelompok. Mau kelompok apa? Kemarin kita sudah belajar di hari apa? Selasa ya. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang nilai tempat 3 angka atau sampai ratusan. Sekarang kita lanjut ke ribuan. Mau tentang ganti kelompok warna. Coba kelompoknya Mbak Kumaira hijau. Setuju untuk kelompok yang anggota kelompok yang lain? Hijau ya. Untuk kelompok Mbak Kumaira adalah kelompok hijau. Untuk kelompoknya Mas Renan? Biru? Ya biru. Dan untuk kelompoknya Mas Danes? Merah. Berarti ada kelompok hijau, biru, dan merah. Coba Bu Guru tunjuk satu angka mewakili kelompoknya masing-masing untuk maju ke depan membaca struk belanja dan menuliskan di papan tulis. Bu Guru tawarkan dulu, ada yang berani untuk kelompok hijau? Ada yang berani tidak? Ayo. Ada yang berani tidak untuk kelompok hijau? Oh iya Mbak Yola, maju Mbak Yola. Kelompok biru? Ya Lea. Maju Lea. Ya. Kelompok merah? Ayo siapa yang berani? 1
Apa itu namanya Mas Sobir? Ini namanya apa ini? Struk belanja. Atau bisa disebut juga nota belanja. Coba dibaca-baca dulu. Setelah itu nanti pilih salah satu barang, tulis nama barangnya dan jumlah uang yang harus dibayarkan. Paham? Paham Mas Sobir? Paham. Paham apa tidak Pak? Alisa cuma gini. Paham betul? Paham. Silakan dimulai dari bawah. Pilih salah satu barang saja dimasukkan ke tabel. Dipilih satu. Jangan terlalu kecil, nanti tidak terlihat teman-temannya yang di belakang. Kalau menuliskan di papan tulis, lebih besar. Yang agak besar Mas Jabir. Sampai sini ya. Teh ganda cap jasmine 8.000, apakah betul? Oh iya betul. Ya ini. Penulisannya juga sudah betul apa tidak, Cak? Sudah, guys, sudah betul. Sekarang yang kedua, Mbak Pria, penulisan huruf kapital di tengah-tengah tidak huruf besar hanya di awal dan untuk ketentuan yang lain, contoh nama orang, nama kota. Kalau di tengah-tengah menggunakan huruf kecil. Ingat-ingat ya. Sabun cair nih, silakan dibawa. Sabun cair. Sabun cair 20.000. Penulisannya betul Cak? Pakai koma? Pakai koma apa pakai tanda titik? Titik. Tidak koma tapi titik. Nah, ini juga betul. Silakan boleh duduk. Sekarang Mas Jabir. Mana? Saori saus tiram. Saori saus tiram harganya 9.800. Ini sudah betul apa belum penulisannya? Betul. Harusnya menggunakan tanda titik 9.800. Dan terima kasih untuk yang sudah maju. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Di sini Bu Septi punya berapa kotak ini, Cak? Ada 4 kotak. Ini adalah nilai tempat bilangan. Paling kecil nilai tempat adalah satuan. Yang kedua puluhan. Terus ratusan dan ribuan. Coba Bu Guru beri satu paket, namanya paket kartu bilangan. Coba nanti kamu membuat bilangan 4 angka, lalu masukkan ke dalam nilai tempat yang ada di depan. Nilai tempat yang ada di depan dulu. Nah, yang sudah coba silakan boleh berkelompok. Kalau sudah angkat tangannya untuk saya sudah. Berarti nanti sekarang coba dibawa ke depan angka yang
dibaca. 1000. Nah, dibaca 1579. Betul apa tidak, Kak? Betul. Coba untuk kelompok merah. 7 tempatnya, nilai tempatnya satuan. Yang tadi belum maju, coba Rasid. 9 tadi satuan, 7 nilai tempatnya. Apa nilai tempatnya? Puluhan. Ya, betul. Untuk yang 5, apa Mbak Luna? Ratusan. Dan yang terakhir ribuan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Dan silakan sudah kembali. Sekarang kelompok biru maju. Masukkan angka yang sudah disusun. Ya. Nah, coba dibaca bareng-bareng. Nah, salah satu silakan ganti Renan ditulis di depan. Nah, nanti di titikkan temannya di sini. Kalau nggak ikuti di bawahnya, Mas. Nah, kita geser dulu. Betul, Cak? Dibaca 4657. Yang salahnya gimana, Mbak Kumaira? Gak ada M-nya. Penulisan huruf 4 bukan 4 diganti ya. Penulisan harus sesuai. Makanya kalau menulis sambil dibaca dan dieja biar tidak ada huruf yang tertinggal. Dan saat menuliskan setiap ganti kata harus diberi spasi atau apa Cak bahasa Jawane dibenggar. Aja nggak boleh blonjor terus ya ini. Ya, ini kan sudah ganti kata, berarti harus dispasi sedikit ya Mas Renan ya. Nah, ini sudah betul penulisannya 4657. Coba 7 nilai tempatnya apa Mas Dimas?
Nilai tempatnya puluhan. Hani 6, nilai tempatnya ratusan. Mbak Bea 4, nilai tempatnya ribuan. Tepuk tangan untuk kelompok biru. Kelompok terakhir silakan maju ke kelompok hijau. Nah, silakan masukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Angka yang dituliskan oleh kelompok hijau sudah betul, Cak? 6.721 dibacanya seperti ini. Betul apa ada yang kurang? Betul. Sudah betul. Nah, coba angka 1, Mas Danu, nilai tempatnya 1. Nilai tempat angka 2, Mbak Yola, puluhan. Mbak Safira, nilai tempat angka 7, ratusan. Dan angka 6, nilai tempatnya apa, Mbak Maira? Ribuan. Sudah tepat, anak-anak? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 7. Kelompok hijau. Ini untuk kelas bilangan. Anak-anak masih memegang satu paket kartu bilangan di setiap kelompoknya ya. Ini Bu Septi bagikan lembar kegiatan siswa untuk diisi. Ini kelompok berkelompok nanti deh. Setiap kelompoknya harus berpartisipasi untuk membuat jumlah atau membuat rangkaian bilangan 4 angka. Nanti di atas ditulis nama anggota kalian. Misalnya ada 5, tulis semua namanya di atas. Setelah itu yang bawah ada tulisan kelompok, diisi nama kelompokmu. Ya, paham? Setelah itu tugas yang pertama nanti kita baca bersama-sama untuk petunjuknya. Coba kita baca bersama-sama untuk petunjuk permainannya, Kak. 1, setiap dibaca dulu petunjuknya bareng-bareng. 1, 2, 3. Setiap dibaca dulu petunjuknya, yuk. 1,
Gimana? Boleh? Ditulis dulu namamu dan nama kelompokmu. Tulis namamu dan nama kelompokmu. Nah, nanti kalau sudah silakan angkat tangannya dan mengatakan saya sudah ini ditulis dulu. Biar kelompoknya bagus dalam mengerjakan. Harusnya kamu tadi langsung yang kedua. Sudah. Kelompok biru sudah terkumpul. Sekarang kelompok merah. Ya sudah. Ya sudah, bisa duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Coba, sudah betul apa tidak yang dikerjakan oleh kelompok biru pada kelompok merah? Teliti kembali, teliti bersama. Apakah ada yang coba mana? Ya, ini ya yang pertama ya.
Lea? Pada pagi hari ini tadi kita sudah belajar apa saja Mbak Lea? Membaca struk belanja. Gunanya untuk apa membaca struk belanja? Agar tahu bilangan. Ada lagi? Agar tahu apa gunanya tadi kita membaca struk belanja? Agar tahu harga barang dan mengetahui kembalian uang yang kita terima. Yang kedua, kita belajar tentang apa tadi saat berkelompok? Nilai tempat bilangan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Lea sudah berani maju. Untuk pada pagi hari ini pembelajaran sudah kita laksanakan. Semoga nanti kalian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari kalian saat kalian berbelanja sama ibu di supermarket atau di pasar. Kalian tahu harga barang dan juga kembalian uang yang harus diterima. Sekian dulu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti jika apakah ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ya? Nah, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dan sebelum kita tutup, kita nyanyikan dulu lagu daerah Padang Bulan. 1, 2, 3. Kita kembalinya menyiapkan pembelajaran
siswa saya dan mencari tahu apa yang mereka sukai, minat apa yang mereka inginkan agar pembelajaran itu lebih bisa menyenangkan dan tidak bisa strategi dan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT dan memberikan di pertengahan pembelajaran memberikan lingkungan ekstrim supaya anak-anak itu lebih semangat sama itu. Ya, baik itu akan menjadi langkah yang bagus dan menyenangkan nantinya ya untuk pembelajaran selanjutnya, sehingga peserta ini bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Nah, media pembelajaran berbasis IT itu sangat mungkin digemari anak-anak ya. Sebenarnya sekarang hampir semua anak itu bisa mengakses dengan mudahnya, dan mungkin nanti kalau kita buat medianya ini terus apa yang disukai anak kita masukkan dari media belajar itu mungkin akan lebih menarik bagi siswa ya. Baik. Kemudian tapi disukai juga ada exhibition di sela-sela pembelajaran. Ya, juga mungkin bisa menjadi sosial emosional anak ya, supaya tidak tidak kaku di kelas, tidak bosan. Ya betul. Kemudian bisa meningkatkan fokus pembelajaran. Nah, ini kira-kira SBI seperti apa yang akan diberikan kepada siswa? Mungkin dengan mainan dan kegiatan yang saya perlihatkan anak-anak bisa bergerak, kan biasanya menulis terus belajar capek terus diberikan maksudnya nanti biar anak itu mau bergerak, bisa bergerak dan lebih rileks lagi mendapatkan pembelajaran yang sedikit. Supaya tidak ngantuk. Iya, supaya tidak ngantuk. Biasanya kan anak kelas 3 juga sudah pulangnya sudah mulai siang. Oke, baik Bu Selvi. Langkah-langkah itu mungkin kita harapkan nantinya ya bisa mengena ke murid, kemudian bisa membawa suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Baik. Jadi apakah ada yang mungkin ditanyakan lagi? Menurut Bu Novi, bagaimana caranya kita mengetahui kebutuhan belajar atau bagaimana saya Baik, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, ini kita bisa melakukan assessment dari awal. Jadi di awal sebelum pembelajaran itu kita lakukan assessment pada siswa, ini sukanya apa, gitu. Itu bisa dengan kita menggunakan anggaran pada siswa, itu siswa tulis ataupun wawancara. Jadi ya dibuat sesampai mungkin 16 dulu bicara ngobrol sama anak kalau belajar bagaimana, mungkin bisa seperti itu. Dan dilengkapi juga dengan aplikasi saat pembelajaran juga bisa disini. Jadi saat kelas kita sambil mengamati anak. Nah, dari beberapa anak-anak tersebut itu sukanya menuliskah, sukanya bergerakkah, atau mungkin mempraktekkan seperti itu. Kemudian ada juga nih opsi lain melalui pertanyaan yang
di komunitas